dengan pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam. Pendahuluan. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7. Ayat tersebut merupakan acuan dalam hal pembagian harta waris bagi umat muslim. Dan bagi kita, para umat muslim, kita wajib mengamalkan hal tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peliharaan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti faraid, fikih mawaris, dan hukum al-waris. B. Ketentuan hukum waris dalam Islam. Ketentuan pasal 171 hukum A kompilasi hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Silakan kepada pemateri kedua, yaitu Melani. Dan sempat dipersilakan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa 11 berbunyi, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu kebahagiaan seorang anak lelaki sama dengan bahagiaan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta waris. Berdasarkan urutan hak tersebut meliputi pelunasan harta, biaya perawatan zakat dari memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, kemudian pelunasan terhadap hutang-hutang dan pelaksanaan wasiat. Ya, kepada pemateri 3 kami persilakan. Selanjutnya yang ketiga itu pelaksanaan pembagian harta warisan. Pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan setelah kewajiban-kewajiban terhadap mayit dipenuhi. Harta warisan yang dibagi merupakan harta bersih setelah dikurangi untuk keperluan keperawatan dan penguburan si mayit. Pemenuhan wasiat jika mayit berwasiat serta untuk pelunasan hutangnya. Jika memiliki hutang berikut ini, perhitungan harta waris dalam Islam yaitu yang pertama, yaitu setengah bagian, yaitu anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal, dan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan,
saudara perempuan seayah, dan suami. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanas wahidatun falahan nisfu. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Yang kedua itu seperempat bagian, yaitu suami dan istri orang atau salah satu firman Allah dalam ayat 12. Dan bagi istri menempatkan dan meninggalkan akab aman. Yang firman Allah waladun sumunu artinya yang keempat itu bagian, yaitu 2 orang anak perempuan atau 2 orang perempuan atau lebih dari keturunan laki-laki, 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih, 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih. Silakan. Firman Allah 11. Anak itu 2/3 dari laki-laki maupun perempuan ke ibu. Firman Allah orang yang meninggal sudah mempunyai anak dan ia dihukum oleh ibu bapaknya saja, maka mempunyai dan bapak yang dan cucu dari anak laki-laki, ibu dan buat itu perempuan saudara ibu perempuan, saudara perempuan seorang ayat 11. Mempunyai beberapa saudara mendapat 1/6. Ada beberapa yang biasa digunakan dalam pembagian yaitu siham dan majmu' siham. Asal masalah dalam masalah aritmetika, asal masalah disamakan dengan kelipatan ketuan terkecil atau yang dihasilkan menyebut bagian ahli waris ada dulu kelangan dapat nilai yang dihasilkan dari perkalian dan bagian ahli waris zawil furud. Majmu' siham adalah jumlah keseluruhan siham. Kami persilakan. Menentukan
harta waris beberapa korban yang mengikat luar antara lain rawat jenazah, pelunasan utang kepada Allah, misalnya zakat, kafarat sebagainya, kepada manusia baik berupa uang atau pelaksanaan pelaksanaan pembagian waris adalah dengan cara mengidentifikasi ahli waris yang ada, kemudian menentukan di antara mereka A. B. Ahli waris dan perbedaan C. Ahli waris kalah oleh ahli waris semuanya dengan D. Ahli waris yang berhak mendapatkan Ya, yang akan dilanjutkan oleh saya akan membacakan contoh. Saya akan membacakan contoh dari pembagian pelaksanaan warisan dalam Islam. Nah, kami mengambil contoh dari contoh cerita. Jadi dari seorang perempuan dalam keluarga meninggal dan perempuan itu meninggalkan suami, anaknya beserta ibu kandungnya. Nah, di sini ibu kandungnya dengan ayahnya itu mendapat sebanyak ayahnya 1/4, ibu 1/6. Nah, atau di hitungan siham, ayah menjadi 3 siham dan ibu menjadi 2 siham. Nah, sedangkan anak si mayit itu sisanya sebesar 7 siham. Nah, misalkan harta peninggalan perempuan tersebut adalah 150 juta, jadi bisa terbagi menjadi ayah dari siham tersebut. Kalau dijumlahkan, apabila dijumlahkan siham ayahnya si anak mayit, terus ibu kandung si mayit sama anaknya si mayit itu menjadi 12 bagian. Nah, dari 12 bagian itu apabila dibagikan 150 juta jadi 12.500.000. Nah, jadi siham tersebut dikalikan 2.500.000 tersebut. Jadi ayah yang mempunyai 3 siham atau 1/4 bagian, jadi 3 siham dikali 12.500.000 sama dengan 37.500.000. Itu bagian ayah si mayit. Nah, apabila bagian ibu si mayit yaitu mendapatkan 2 bagian siham atau 1/6, jadi 2 dikali 12.500.000 rupiah, yang hasilnya 24.500.000 rupiah. Nah, sedangkan anaknya yang berupa berjenis kelamin laki-laki mendapatkan 7 siham. Nah, 7 siham tersebut dikalikan 12.500.000 sama dengan 87.500.000 rupiah. Nah, dari keseluruhan total pengkalian siham dengan pembagian jumlah harta tadi, jadi semuanya terbagi rata dan hasilnya 150 juta, dan itu harta dari si mayit, bukan harta dari suaminya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Dan apabila yang mau bertanya dipersilakan. Ya, dipersilahkan untuk yang mau bertanya.
Ya, dipersilakan kepada para viewer. Apabila ada yang kurang jelas. Silakan. Ya, silakan kepada yang mau bertanya atau mau diperjelas lagi gitu. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan. Kami tutup saja dengan permohonan maaf dari kami sebesar-besarnya apabila banyak salah kata. Ya, semoga materi ini bisa dimengerti oleh teman-teman semua, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 ya, ini kelompok Ya, 4 Pak. yang sudah memberikan materinya ya. Sebelumnya kita kasih applause dulu ya untuk kelompok yang sudah tampil. Ya, memang dalam pembagian waris ini ada beberapa yang penting sebelum kita melaksanakan waris atau pembagian waris itu. Yang pertama adalah bahwa pembagian waris ini sebelum hartanya dibagikan, pertama yang harus kita lakukan adalah menelaah apakah si jenazah tersebut memiliki hutang atau tidak. Dan harta warisan tersebut digunakan terlebih dahulu untuk pemulasaraan jenazah. Kemudian jika ada utang-utang dibayarkan dulu. Nanti kalau misalnya tidak mencukupi dari sirkah atau harta warisannya, nanti bisa dibayarkan atau ditanggung jawab oleh para ahli waris yang masih ada. Kemudian kaitannya juga dengan perhitungan waris, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari kemungkinan-kemungkinan dari siapa saja yang mendapatkan waris. Maka di sana itu kita harus menyusun dari jumlah ke-25 ahli waris itu, kan ahli waris semuanya ada 25.
yang 10 perempuan dan 15 itu laki-laki. Nah, maka jika ada sebagian ahli waris, itu dicatat saja. Setelah dicatat, kemudian dicarikan kemungkinan-kemungkinan nanti apakah dia mendapatkan waris atau tidak. Dengan cara melihat, misalnya kalau ada ahli waris itu suami, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, dan bapak. Maka keseluruhannya itu adalah ahli waris. Nah, dalam kaitannya dengan perhitungan, yang pertama harus kita lakukan adalah berapa kemungkinan si suami itu mendapatkan ahli waris. Saya akan coba menjelaskannya dengan catatannya. Nah, misalnya ahli warisnya itu ada bapak, ini contoh saja ya, bapak, kemudian suami, kemudian paman, ibu, nenek dari ibu, kemudian anak laki-laki, dan anak perempuan. Misalnya anak laki-lakinya 2 orang. Contoh saja ini, anak perempuannya ada 3 orang, misalnya. Nah, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan bagian bapak. Nah, kemungkinan bapak itu bisa dilihat nanti di catatan, bapak kemungkinannya ada 3. Ya. Yang pertama itu adalah asobah. Jika tidak ada keturunan asobah. Siapa keturunan itu? Anak ataupun cucu. Di sini ada anak tidak? Ini ada anak. Nah, maka ini tidak digunakan. Ini tidak digunakan. Maka kemungkinan yang kedua adalah bapak itu mendapatkan bagian 1/6 plus asobah. Ini 1/6 plus asobah. Jika ada keturunan yang perempuan saja. Pertanyaannya di sini, apakah ada anak laki-laki tidak atau cucu laki-laki? Oh, ternyata ada di sini. Maka yang kedua ini tidak digunakan juga. Nah, kemungkinan yang ketiganya adalah 1/6 saja. Jika ada keturunan yang laki-laki. Nah, artinya di sini karena bapak ini 2 kemungkinannya tidak tercapai, maka kemungkinan ketiganya yang digunakan. Jadi bapak mendapatkan bagian 1/6. Nah, masalah-masalah yang ada di sini ini harus dihafalkan. Masalah yang ada di sini kemungkinannya ini harus dihafalkan. Ini harus hafal. Jadi menentukannya itu pertama bisa dilihat dulu catatannya nanti. Karena kita belajarnya susah ya untuk menjelaskan. Jadi ada kemungkinan kita di sini saja ya untuk menjelaskannya. Jadi bapak kemungkinannya yang ini. Bukan kemungkinan, bagiannya yang 1/6 saja karena ada keturunan yang laki-laki. Yang kedua, di sini suami. Nah, suami dalam kaitannya dengan pembagian waris, kemungkinannya ada 2. Pertama, dia mendapatkan bagian 1/2 jika tidak ada keturunan. Siapa tadi keturunan itu? Anak atau cucu, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua kemungkinannya adalah 1/4 jika ada keturunan. Nah, ini rumusnya seperti itu. Jika ada keturunan. Nah, kita lihat lagi di bagian-bagian ahli waris ini, apakah ada keturunan tidak, anak atau cucu? Oh, ada. Di sini ada anak laki-laki 2 orang dan anak perempuan 3 orang. Maka yang ini tidak digunakan. Yang setengah itu.
Maka yang digunakan adalah 1/4. Nah, ini untuk pembagian waris bagian suami. Jadi suami ini mendapatkan bagiannya 1/4. Dilihat dari kemungkinan tersebut ya. Kemudian ahli waris yang berikutnya siapa? Ahli waris paman itu terhijab oleh bapak atau keturunan. Ada bapak enggak? Ada bahkan ada keturunan. Maka kalau sudah terhijab, sudah ini dicoret saja, di-delete. Jangan dimasukkan ke ahli waris. Karena dia sebagai oleh anak. Tayangan di YouTube yang pernah saya upload, di sana ada pembagian ahli waris, skemanya bagaimana, nanti bisa dipahami dari sana. Oke, kita percepat lagi. Jadi bagian paman itu terhijab. Bagaimana caranya? Delete. Kemudian selanjutnya ibu. Nah, ibu ini mendapatkan warisan kemungkinannya ada 2. Pertama adalah 1/3 jika tidak ada keturunan dan 1/6 jika ada keturunan. Kita lihat di sini. Apakah di sini ada keturunan nggak? Ada. Anak laki-laki 2 orang, anak perempuan 3 orang. Maka kemungkinan yang pertama ini tidak digunakan. Jadi untuk bagiannya kemungkinannya beralih yang kedua, 1/6 jika ada keturunan. Nah, mohon maaf ini belum dicatatnya tadi 1/4 di sini. Kemudian bagian ibu ini 1/6 karena ada keturunan. Kemudian nenek dari ibu. Nenek dari ibu itu kemungkinannya bagiannya sebenarnya sama ya. Karena ibu ini mendapatkan bagian 1/3 jika tidak ada keturunan dan 1/6 jika ada keturunan. Kalau ibu tidak ada, bagian ini berarti nenek tidak menjadi ahli waris di sini, terhijab. Bukan tidak menjadi ahli waris, tetapi terhijab, terhalang bagiannya itu oleh ibu. Nenek di-delete ya. Kemudian anak laki-laki, apa? Asobah saja. Kemungkinannya cuma 1. Dan anak perempuan ya. Anak perempuan ini kemungkinannya ada 3. Yang pertama dia mendapatkan bagian asobah. Asobahnya asobah bersama anak laki-laki. Bersama anak laki-laki. Yang pertama itu. Perempuan itu adalah 1. Jika tidak ada anak laki-laki, dan hanya 1 orang. Jika tidak ada anak laki-laki, lebih dari 1, kalau ada laki-laki dan orang atau lebih. Jadi, kalau misalnya ada 2 ataupun lebih, maka bagiannya 2/3. Dan yang ada di sini, apakah anak perempuan mendapatkan asobah? Nah, di sini jika bersama anak laki-laki. Anak laki-laki tidak ada. Nah, maka bagian yang pertama kali digunakan adalah asobah.
Mendapatkan bagian sisa. Jadi untuk anak laki-laki dan anak perempuan ini mendapatkan bagian sisa. Oke, kita hitung sekarang. Kita menghitungnya bagaimana. Tahap kedua itu menentukan aslul masalah. Bagikan. Itu namanya aslul masalah. Dari mana aslul masalah itu? Kita lihat di sini ada atribut pembilang ya yang di bawah ini. Pembilang ya. Mohon maaf, ini masih terdengar jelas? Ya, jaringannya jelek. Nah, aslul masalah ini adalah pembilang di sini. Coba perhatikan ada 6, ada 4, kemudian 6 lagi. Nah, untuk mencari aslul masalah ada ya dan lain sebagainya, itu istilah-istilah yang digunakan. Pertama yang ada dan 6. 6 dan 4 saja ini kan sama ya. 6. Cari KPK-nya. Cara mencari KPK itu pertama dikalikan dulu. 6, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali. Kemudian yang berikutnya yang angka 4 itu 4 kali 2, 8 berapa? 8. 4 kali 3, 12 berapa? 12. 4 dikali 4, 16 berapa? 16. Dan 4 dikali 5, 20, 6, 24. Oke. Ini ada angka yang sama, 24 dan 12. Untuk mencari KPK ini adalah nilai yang terkecilnya yang sama. Mana? 12 ini. Maka aslul masalah di sini, aslul masalahnya adalah 12. Ya. Karena dari 6 dan 4 ini adalah 12. Itu yang pertama, maaf, yang kedua yang harus dilakukan adalah menentukan aslul masalah. Dari mana aslul masalah? Dari kelipatan terkecil KPK dari pembilang angka-angka tersebut yang muncul di sini. Nah, sobat biarkan saja karena ini sisa. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita menentukan bagian masing-masing. Masalah ini apa? Saya istilahkan, saya contohkan, misalnya kalau kita ingin membagikan warisan ini, anggaplah kita harus membeli keresek untuk membungkus warisan tersebut. Ini contoh. Maka berapa jumlah keresek yang harus kita beli? Ini 12. 12 keresek. Berarti yang kita beli ini contoh saja ya, jangan dipikirkan lain-lain gitu. Karena dulu pernah yang saya menjelaskan seperti ini, tiba-tiba ada anak bilang, Pak, keresek kanggo naon? Kan lucunya, padahal saya memberikan pendekatan saja gitu. Jadi misalnya kalau saya ingin membagikan sesuatu hal, maka harus diwadahan. Nah, wadahna yang harus dibeli itu berapa? Itu yang disebut dengan aslul masalah. Jadi aslul masalah ini pokok-pokok yang nantinya akan dibagikan. Harus habis nanti. Nah, setelah muncul aslul masalah, masalah yang pokoknya dilakukan. Caranya adalah dikalikan saja 1/6 dikali 12. Berapa? 1/6 dikali 12. 12 dikali 1, 12 dibagi 6, 2. Betul ya? Kemudian bagian ini Bapak. Jadi Bapak mendapatkan 2 bagian. Bapak mendapatkan 2 bagian dari yang 12 ini. Kemudian si suami 1/4 kali 12. 12 dikali 1, 12 dibagi 4, 3. Untuk asobah, ini kan sama ya, asobah
antara anak laki-laki dan perempuan ini disatukan saja. Jadi berapa bagiannya? Nah, bagiannya adalah sisa. Karena nanti akan dijumlahkan. Nah, nanti akan dijumlahkan di sini angkanya harus sama dengan asal masalah, harus 12 juga. Kalau di sininya 12, maka ini harus sama 12 juga. 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka sisanya berapa? 12 dikurangi 5. 12 kurang 5. 7 ya. Jadi bagian anak laki-laki dan anak perempuan itu adalah 7 bagian. Ya, kita tulisnya kita satu ya. Anak saja di sini biar jelas. Jadi anak laki-laki jadi 12. Itu langkah 3. Saya ulangi. Langkah pertama adalah menentukan kemungkinan dulu dan bagian-bagiannya ditulis. Langkah yang kedua adalah menentukan asal masalah. Kemudian langkah yang ketiga adalah membagikan asal masalah ini berdasarkan pada bagian-bagian yang tadi sudah ditentukan. Nah, kemudian ini jumlahnya juga harus sama. Setelah itu, kalau sudah sama jumlahnya, maka hitung keseluruhan warisan, baik itu benda, baik itu non-benda. Jadi uang, rumah, mobil, dan kekayaan lainnya itu termasuk sandal capit nu butut sabelah, gitu. Itu masih juga termasuk warisan. Celana bolong itu masih termasuk warisan, gitu. Kalau memang masih berharga, maka itu harus dihitung. Sekarang ngitung mobil rek dikumahakeun, ya dibagi-bagi, mobilnya diucutkeun. Enggak. Rumah bagaimana? Rumahnya mau disekat-sekat? Enggak juga. Gitu. Sawah kumaha? Sawahna rek di kapling-kapling? Enggak juga. Nah, semua keseluruhan harta benda yang ada itu harus diuangkan terlebih dahulu, dipun kerto aji, ya, diduitkeun, dihitung dengan nominal uang. Misalnya kalau kendaraan, wah ini saya punya si yang meninggal itu punya mobil, maka dihargakan sabaraha eta mobil. Kalau dijual misalnya harganya 100 juta, maka hitung 100 juta. Rumahnya berapa? Oh, rumahnya itu 500 juta. Tambahkan dengan mobil berarti 600 juta dan selanjutnya seperti itu. Jadi semua peninggalan-peninggalan itu supaya mudah untuk menghitung maka diuangkan. Nah, setelah nanti muncul misalnya hitung-hitung ternyata harta kekayaan itu berjumlah 240 juta. Misalnya 240 juta. Nah, ini namanya tirkah ya. Jadi tirkah itu adalah harta yang ditinggalkan. Tirkah. Barulah kita hitung. Kalau memang sudah dihitung secara keseluruhan, kita masukkan bagian bapak ini adalah 2 ya dari asal masalah. Mudah-mudahan ini dipahami ya. Bagian bapak ini 2 bagian karena tadi hasil pembagian dari asal masalah dibagi dengan bagian bapak. Nah, maka bapak mendapatkan bagian. Cara menghitungnya seperti ini. Bapak, jadi bagian bapak sama dengan 2/12. 2 ini dari mana? Nah ini nih, dari bagian yang ini ya. Kelihatan nggak? 2 ini dari bagian ini. 2/12 ini dari asal masalah itu. Per 12. Kalau diperkecil ya sama 1/6, 1/6 juga. Tapi biar mudah menghitung, kita gunakan rumus yang ini saja. Nggak usah diperkecil ya. Misalnya kali ya kalau seperti ini. 2/12 dikali tirkah. 240 juta. Sama dengan berapa? 240 dibagi 12 berarti 2 ya, 20 40 juta. Nah, jadi
Bisa dipahami ya? Kemudian kita hitung bagian suami. Bagian suami itu berapa? 3 bagian. Ini ibu belum masuk ya di sini, maaf. Ibu 2 bagian. Kemudian di sini suami 3 bagian. Dan anak laki-laki dapatkan 7 bagian. 7 bagian. Ini bersama ya, dibagi 2 nanti anak laki-laki. Oke, bagian suami. Suami itu mendapatkan 3 bagian di sini. Artinya 3 bagian per 12 dikali firkah. 240 juta. Berapa? 240 di 12 berarti 20 juta. Dikali 3 berarti 60 juta. Ini untuk bagian suami. Kemudian bagian ibu. Berapa bagian ibu? Ibu itu mendapatkan bagian 2 ya dari asal ini. 2 per 12 dikali 240 juta. Berapa? Sama 40 juta. Sisanya adalah untuk anak. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Berapa? Anak itu mendapatkan 7 per 12 dikali 240 juta. Berapa? Bentar, saya hitung. Ini angkanya agak aneh. Ya, masih aneh, salah. Karena berkasnya ya di baju. Tapi ya beres lagi. Nah, berarti sisanya berapa ini? 40, 60, 100, 240 dibagi 2 berarti 20 juta ya. 20 juta dikali 7, 40 juta. Benar enggak? Coba jumlahkan. Kita hitung. Nah, 40 tambah 60, 100 juta, 140, kemudian ditambah 140, jadi 280 ya. Salah saya ngitung gimana? Salah. Ulangi ya. Gimana nih salahnya? 240 dibagi 12 berarti 20. 20 dikali 7. 2 dikali 7. Salah mau. Sebentar. Ada yang mau komentar atau itu Pak menelaah? Silakan. Yang Bapak mendapatkan bagian harusnya teh ya. Bukan 7 tapi 5 meren Pak. Oh iya benar. Sorry, saya ulangi ya. Betul sekali. Jadi 2 ditambah, betul, ini salah. 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 2, berarti 7. 7 ditambah 5, 12. Ya, saya tadi menulisnya nih. Ya, maaf sekali. Terima kasih barusan saya Teh Imas ya. Teh Imas Nurhasana. Oke, terima kasih koreksinya. Tarmini. Oh iya, salah lagi saya ya. Biasalah, manusia tak luput dari kesalahan. Oke, saya ulangi. Ini saya ditertawakan di sini. Saya ulangi untuk anak dipahami ya. Di sini. Salah. Jadi 240 juta dibagi 12 sama dengan 20. 20 dikali 5 berarti 110 juta ya. Gini ya. Nah, kita hitung. 40 ditambah 60 berarti 100. 100 ditambah 40, 140 dan ditambah 100 berarti 240 juta. Pas sekali. Terima kasih. Nah, jadi ini jumlahnya. Sama persis. Cuman kita tugasnya belum selesai sampai di sini. Ada yang mesti diselesaikan. Siapa? Laki-laki
orang dan anak perempuannya 3 orang. Perlu dipahami untuk pembagian waris di sini, anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali anak perempuan. Ya, ini rumusnya. Jadi perbandingan antara laki-laki berbanding perempuan itu sama dengan 2 berbanding 1. Karena untuk laki-laki 2 bagian dan untuk perempuan 1 bagian. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Lamun lalaki mendapatkan bagian satanggungan, artinya 2, lamun perempuan saaisan. Dan ini pernah saya jelaskan di video ya. Kenapa laki-laki mendapatkan 2 bagian. Maka di sini anak laki-lakinya berapa orang? Ada 2 orang. Laki-lakinya berarti karena mendapatkan 2 dikali 2 orang. 2 bagian untuk yang laki-laki nih. 2 ini dari mana? 2 ini perbandingan ini, laki-laki dan perempuan. Sedangkan jumlahnya laki-laki ada 2 orang. Di sini kan 2 orang. Anak perempuan ada karena anak perempuan mendapatkan bagian 1, untuk anak perempuan 1 bagian yang ini kemudian dikali berapa jumlahnya? Ada 3. Nah, gitu ya. 2 ini dari bagian ini. Dan 2 orang ini jumlah dari laki-laki. Yang perempuan ada 3. Dikali 1. Dipahami ya? Nah, setelah itu jumlahnya jadi berapa? Untuk anak laki-laki, 1 dikali 3 sama dengan 3. Dan untuk anak perempuan. Dan untuk anak laki-laki, 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jumlahkan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, jadi 7 bagian. Maksudnya 7 bagian ini hasil dari pengkalian tadi yang anak ini, yang 100 juta ini dibagi 7. Ya, dibagi 7. Berapa sih? Untuk perhitungan, saya coba dihitung di sini, terus juta dibagi 7. Nah, masing-masing mendapatkan 14 juta. Masing-masing ini, yang 7 bagian ini, kalau dibagi 7, 100-nya sama dengan 14 juta 285.714,29 rupiah. Nah, kalau laki-lakinya berarti dikali 2 untuk 1 orang laki-laki. Ini kan untuk bagian 1 orang ya, bagian 1 orang ini. Jadi masing-masing anak perempuan kita runtut saja laki-laki. Kan anaknya ada 2 ya, 1 orang laki-laki, 1 orang laki-laki, perempuan, 1 orang perempuan, 1 orang perempuan. Nah, ini jumlah anaknya. Si A laki-laki, si B laki-laki, si C perempuan, si D perempuan, dan si E perempuan. Nah, untuk anak perempuan, dia mendapatkan masing-masing 14 juta, sekian sama ya untuk anak perempuan. Dan untuk laki-laki berarti dikali 2. Yang ini dikali 2 sama dengan ini dikali 2. Berapa? 28 juta. Dia mendapatkan untuk 1 orang laki-laki ini 28 juta 571.428. Nah, kemudian ini juga sama. Selesai.
Apakah ini bisa dipahami? Barangkali ada pertanyaan? Atau masih kurang mengerti sehingga susah untuk ditanyakan? Oke lah. Secara gambaran mungkin seperti ini. Laki-lakinya dua orang. Nah, dia mendapatkan bagiannya itu 2 kali perempuan. Karena 1 orang laki-laki banding dengan 2 orang perempuan. Jadi lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki. Bisa dipahami ya. Sehingga total ini pasti akan habis keseluruhan. Dan ini permasalahan cuma saja yang ada asbah, nanti ada rod, ada aul, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai di sini saja urusannya. Kita akan bahas kembali di lain kesempatan karena masih ada 1 kelompok lagi ya yang belum tampil. Dan presentasinya ini sudah saya download. Jadi untuk kelompok yang akan tampil di sesi kedua, apakah sudah hadir? Kelompok taris ya? Mohon maaf. Iya, Pak. Baik. Ada yang nggak bisa hadir, Pak? Oh, nggak apa-apa. Yang penting ada yang mewakili saja ya, biar yang lainnya bisa. Iya, Pak. Baik, kalau sudah siap, silahkan bisa dimulai saja ya. Untuk kelompok taris, dipersilahkan saja. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan kami bahas adalah manfaat hukum ilmu waris. Saya Meneka yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Taris Holiswa Sofia, Happy, Neng Mila, Sofia, Fitri, Delianta. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1 sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat sesi penutup. Pertama, sesi pembukaan. Mari kita buka presentasi ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Manfaat hukum ilmu waris. Pertama, menciptakan keadilan. Seperti yang telah ditentukan terdahulu bahwa keadilan merupakan salah satu asas dalam hukum waris Islam. Hal yang paling menonjol soal keadilan dalam pembahasan hukum waris Islam adalah tentang hak 2/1 antara porsi laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan masyarakat Muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab untuk nafkah untuk keluarganya jika telah menikah. Berbeda dengan perempuan, jika ia telah menikah, maka ia menjadi tanggung jawab suaminya. Selain itu, anak laki-laki yang akan menikah ia diwajibkan memberi mahar dan segala beban pernikahan dibebankan kepadanya. Sebaliknya, dengan perempuan dari porsi yang diperoleh, ia akan mendapat penambahan dari mahar yang diperolehnya. Jika dalam kasus seorang perempuan mendapat separuh dari harta peninggalan, pada hakikatnya jauh lebih besar dari perolehan laki-laki, sebab kekayaan laki-laki tersebut akan pindah ke tangan wanita dalam bentuk sandang, pangan, dan papan. Sebaliknya, kekayaan perempuan akan tetap utuh, jadi 2/1. Merupakan keadilan karena disesuaikan dengan kewajiban. Seperti dalam tafsir fi Zilalil Quran, Said
Al-Qud menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1, laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan. Seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga. Selanjutnya, kepada Tari saya persilahkan. Manfaat hukum waris yang kedua yaitu terciptanya ketentraman hidup. Pelaksanaan hukum waris, pembagian waris Islam semata-mata bertujuan menciptakan ketentraman hidup orang-orang yang melaksanakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, antar manusia satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai, berai adalah karena persoalan pembagian warisan yang tidak mengikuti hukum waris Islam. Sebagaimana diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat membuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya juga, orang atau setiap manusia dapat menjadi miskin karena tidak dapat harta warisan, bahkan dapat membuat gila sampai meninggal dunia. Jika hukum waris digunakan, akan tercipta ketentraman karena dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa. Pada prinsipnya, pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah, serta harta warisan akan dibagi dengan adil sesuai hak dan kewajibannya. Selanjutnya kepada Neng Mila. Mohon maaf, selanjutnya kepada Heti, saya persilahkan. Selamat dari kezaliman dan pembagian harta warisan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang beramal dengan amalan kebaikan selama 70 tahun. Kemudian dia berwasiat di akhir hayatnya dan berbuat zalim dalam wasiat, maka amalannya ditutup dengan kejelekan. Maka dia pun masuk neraka dan kemudian dia berwasiat dengan keadilan di akhir hayatnya. Maka amalan ditutup dengan kebaikan. Maka masuklah ke dalam jannah. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau membaca Quran surat An-Nisa ayat 13-14 yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya, dan
dan bagainya siksa yang menghinakan. Selanjutnya kepada Fitri, saya persilahkan. Menjaga hak-hak manusia yang telah ditetapkan. Dari Jabir bin Abdillah berkata, istri Sa'ad bin Robi mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa kedua anak perempuan Sa'ad. Ia berkata, wahai Rasulullah, kedua anak perempuan ini adalah anak Sa'ad bin Robi yang terbunuh syahid ketika perang Uhud bersama engkau. Dan paman keduanya atau saudara laki-laki Sa'ad bin Robi mengambil harta keduanya dan tidak meninggalkan untuk keduanya harta. Dan keduanya tidak bisa dinikahkan kecuali jika memiliki harta atau mendengar pengaduan ini. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memutuskan perkara ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang waris. Maka Rasulullah SAW mengutus kepada paman kedua anak ini dan memerintahkan agar memberi kedua anak perempuan Sa'ad bin Robi 2/3 dan memberi ibunya 1/8 dan apa yang tersisa adalah untukmu. Maka setiap orang yang telah Allah berikan hak untuk mendapatkan warisan tidak boleh dihalangi haknya oleh siapapun juga, walaupun seorang raja sekalipun atau bahkan orang tuanya. Baik, selanjutnya kepada Neng Mila dan Sophia. Sudah habis ya slide-nya?
selanjutnya adalah manfaat waris yang terakhir adalah menjaga dan mentaati syariat Allah. Orang-orang yang memahami bahwa syariat adalah hukum tertinggi yang harus ditaati, maka ia akan menerima dengan ikhlas setiap keputusan yang bersumber dari syariah. Barang siapa memberikan contoh yang baik dalam melakukan kebaikan tadi tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Orang yang paling durhaka adalah orang yang menentang hukum syariah. Syariah itu sendiri diturunkan untuk kebaikan hidup umat Islam. Jika seseorang yang telah menyatakan dirinya menjadi muslim atau muslimah diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada hukum Islam, sebab ia telah terikat dengan perjanjian hukum untuk mengikuti hukum agama Islam yang bersumber hukumnya adalah Al-Quran dan Al-Sunnah, yang memiliki prinsip bahwa setiap muslim diharuskan untuk tunduk dan patuh terhadap yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam sunnahnya. Oleh karena itu, baik orang-orang muslim atau muslimah tidak ada pilihan lain kecuali mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang tidak mentaati hukum-hukum kewarisan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran berarti telah mengikuti hawa nafsu dan termasuk orang-orang yang fasik. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Kepada peserta bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Baik, sekali lagi, bila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang mengerti, silakan. Atau apabila yang mau menambahkan, baik, mungkin tidak ada. Kita langsung tutup saja ya. Demikianlah presentasi dan sesi tanya jawab ini yang mungkin tidak ada pertanyaan. Saya sebagai moderator yang mewakili rekan saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Marilah kita tutup sesi presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk kelompok. Sudah sangat jelas menurut kita dalam pemaparan. Kita berikan aplaus dulu ya untuk kelompok yang baik. Sedikit menambahkan bahwasannya mengenai manfaat waris dalam Islam, bahwasannya adanya sebuah aturan yang mengikat dalam waris mewarisi ini adalah pada dasarnya adalah sebagai keadilan. Islam sangat memandang penting bahwasannya waris
mewarisi ini kalau tidak diatur akan menjadi permasalahan, dan satu-satunya hukum yang menurut saya itu sudah tuntas dibahas dalam Al-Quran adalah masalah waris mewarisi, karena sudah sangat jelas. Namun pada dasarnya tetap saja, walaupun nas Al-Quran sudah berbicara seperti itu, nah kita sebagai umat Islam diperbolehkan untuk menentukan bagian waris itu tidak mengikuti aturan yang ada dalam syariat Islam, tidak menjadi masalah. Karena pada dasarnya pembagian harta warisan ini haruslah berdasarkan pada kesepakatan. Jadi misalnya kalau si ahli warisnya itu semua sepakat tidak menggunakan aturan yang ada dalam Al-Quran, dan tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat, maka dipersilahkan. Misalnya anak laki-laki dan perempuan, adik kakak, sudah saya mau disamakan saja bagian yang anak laki-laki sama perempuan, dan seluruhnya sepakat, silahkan. Itu tidak menjadi halangan bagi ahli waris untuk melakukan hal tersebut. Tetapi jika ada saja satu orang di antara ahli waris itu yang menolak, maka hal tersebut jelas tidak bisa dilakukan. Jadi mau tidak mau pembagian waris ini harus mengcover dari keseluruhan suara yang muncul. Kalau yang ada yang tidak setuju, maka dipersilahkan, dan kalau semuanya sepakat juga dipersilahkan. Ini sebagai rasa humanisme, bahwasannya toleransi dalam pembagian ahli waris ini, dalam pembagian warisannya, itu pada dasarnya, pada pelaksanaannya, kita diperbolehkan untuk memilih, mau menggunakan cara yang mana. Bahkan misalnya kalau ada ahli waris yang, saya mah rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, biarlah buat adik saya, bagian saya itu mau diberikan kepada adik saya, karena adik saya ini pertama belum menikah, kemudian belum punya rumah, dan lain sebagainya, itu juga diperbolehkan. Tidak ada halangan dalam hal hubungan waris-mewarisi ini antara masing-masing ahli waris, ini didahulukan musyawarah mufakat. Gitu ya. Dan materi yang lainnya memang sudah sangat jelas tadi dipaparkan oleh kelompoknya. Baik, sebagai bahan terakhir dari pertemuan ini, kembali saya utarakan bahwasannya untuk tugas praktek, ujian praktek, nanti kita akan melaksanakan praktek pemulasaraan jenazah. Nah, tadi sudah saya tampilkan sekilas untuk videonya, bagaimana tata caranya, dan bagi yang akan tampil, nanti kita bersama-sama saja di kelas, kemudian masing-masing merekam satu sama lainnya, dan kita buatkan video agar tersimpan gitu, nanti bisa kita lihat kapanpun itu ya. Dan kita tidak ada praktek bab munakahat ya, sayang sekali. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu sangat gebiar sekali, bahkan ya sampai kelas itu hajat, makan-makan dan lain sebagainya. Wayahna untuk angkatan corona ini tidak ada bab nikah ya, tidak ada bab nikah. Nanti sebentar saya mau menampilkan apa yang tahun kemarin dilaksanakan di sekolah kita. Bentar ya, mohon maaf, salah video.
Sudah terlihat videonya? Nah, ini untuk praktek Belum Pak, belum. Atas sehat ya. Suaranya terdengar? Nah, kita skip saja. Nah, ini tahun kemarin begitu luar biasa. Jadi kreativitas masing-masing anak itu muncul. Nah, sayang sekali untuk penampilan di bab munakahat, hajat kelas tidak bisa dilaksanakan ya untuk tahun ini. Jadi jangan berkecil hati, nanti kalian mungkin kalau sudah menerima ijazah bisa langsung prakteknya itu di KUA dengan orang tua masing-masing, dengan calon-calonnya masing-masing ya, bisa langsung daftar mumpung KUA-nya membuka pendaftaran ya untuk Wendy, Taris, Indah, Andrian, silahkan nanti bisa daftar di Susi juga bisa daftar di KUA secara langsung agar prakteknya otomatis gitu ya. Segala sesuatu hanya termasuk hak dan kewajibannya bisa langsung dipraktekkan di kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian untuk saya lupa menyimpannya untuk bab jenazah. Nah, ini untuk praktek bab pemulasaran jenazah. Jadi kita dibagi kelompoknya itu ada yang menjadi jenazahnya, nanti dibungkus seperti ini. Kemudian ada yang menjadi tutornya, nanti yang satu orang menjelaskan dan yang lainnya membantu dalam mengkafani. Kemudian ada moderatornya. Jadi keseluruhan anggota ini aktif, tidak ada yang diam saja. Dan teknisnya nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi nanti dibagi tugas saja siapa yang mau jadi jenazahnya. Nah, seperti ini tuh. Dan jelas nanti kalau sebelum dibungkus ini harus ditanya dulu pesan-pesan terakhirnya apa langsung mau dikuburkan atau enggak. Nah, ini seperti itu ya untuk prakteknya. Jadi kita buatkan bagian bawah perut, tali yang keempat di lutut, dan untuk yang kelima di kaki. Kemudian kita menyiapkan satu buah kain pembungkus. Kemudian kain pembungkus yang kedua. Nah, ini proses pembungkusan. Nanti setelah beres dikasih tali dan lain sebagainya, kemudian dibuka kembali. Nah, ini untuk di dalam kubur nanti dibuka kembali seperti ini.
ini juga masih sama ya. Saya pikir untuk penampilan ini kita pilihan saja. Kalian nggak usah lagi beli kain kafan karena kita masih punya stok ya. Masih ada di sekolah. Cuma teknisnya ini mau bagaimana? Mau dipinjam misalnya kalau mau melaksanakannya di tempat masing-masing, oke lah kita bagi kelompok nanti kelas misalnya 12 IPA 1 dulu untuk keseluruhan di 3 hari misalnya, kemudian dilanjutkan ke kelas 12 IPA 2 dan IPS 1, IPS 2. Jadi nanti kita bisa dibagi saja. Kalau tidak salah ada 2 ya untuk kain kafannya itu. Jadi bisa dipakai, bisa digunakan. Nah, kemudian dalam penilaian nanti saya hanya menilai dari video saja. Ini untuk memudahkan kita dalam pengumpulan tugas. Jadi kemarin itu saya sempat berdiskusi juga dengan Bapak Kurikulum mengenai teknis pelaksanaan. Kata beliau, ya silakan atur saja masing-masing, tidak dijadwal secara khusus. Nah, artinya bagi Anda semua yang ingin cepat-cepat nilainya kelar, yang itu bisa langsung nanti meminjam. Dan teknisnya bagaimana, nanti saya akan upload terlebih dahulu video tutorialnya untuk disimak, dan pada pelaksanaannya silakan divideokan saja, bebas. Yang penting semuanya bisa tampil dan kita permudah saja ya. Kita permudah saja karena ini tugas akhir di materi, karena untuk di Zoom ini adalah untuk nilai ujian sekolahnya. Jadi ulangan harian dan lain sebagainya ini sudah tidak ada materi lagi, tinggal kita ujian praktek. Kalau tahun kemarin kan ada makalah, kemudian harus dijilid, kemudian disidang juga. Jadi yang sudah membuatkan artikel seperti kalian itu, saya tanya satu orang apa yang ditulis itu, kemudian diseminarkan. Ditanya itu sampai ngadeg-deg. Untung tidak sampai ngompol di celana ya. Saya tanya tujuannya apa, untuk memberikan pengalaman kepada kalian nanti suatu saat kalau toh yang ada yang mau melanjutkan kuliah tidak terlalu kesulitan dalam membuat karya tulis seperti itu. Oh iya, sedikit himbauan juga untuk yang hadir di Zoom ini, bagi kalian yang berminat untuk kuliah, saya kebetulan kemarin pisan gitunya ditawari beasiswa, tetapi syaratnya itu selama masih dalam kuliah tidak boleh menikah dulu gitu. Dan free biayanya sampai tuntas karena programnya program KIP kuliah. Saya dikasih kuota untuk 30 orang. Kemarin itu baru 1 orang mungkin yang minat dari angkatan kemarin, Teh Suci, tapi belum saya konfirmasi lagi. Nah, itu sudah minat. Bagi kalian yang ingin melanjutkan kuliah dan free, bebas biaya, termasuk ada uang transport, itu sekitar 4 juta kalau nggak salah satu semesternya itu, jadi ditanggung keseluruhannya, tetapi jurusan yang diambil itu ditentukan dari pengelola. Nah, jika ada yang berminat untuk kuliah dan kuliahnya beasiswa, silakan nanti bisa menghubungi ke Bapak. Syaratnya itu pertama harus serius, tidak karena programnya beasiswa, nilai juga jangan asal-asalan ya.
Yang terpenting itu terpenuhi nilai dan lain sebagainya, kemudian tidak menikah terlebih dahulu sebelum beres. Gitu. Barangkali ada yang minat, silakan bisa mendaftarkan diri nanti ke Bapak untuk selanjutnya saya sampaikan ke pengelolanya. Kemarin sekali saya sempat bertemu dengan dosennya dan nawarin, itu teman Bapak ya, nawarin, Kang, aya deui teu cenah barudak anu dek kuliah, karena tahun kemarin saya juga memasukkan 2 orang, tapi bukan dari SMA Pemuda, dari MA Yamisa, dan sekarang sudah semester 2. Itu 4 juta kalau nggak salah satu semester itu. Ya, jadi mau laki-laki ataupun perempuan silakan. Dan jurusannya nanti ditentukan. Kalau yang kemarin itu jurusannya adalah administrasi publik dan ekonomi. Jadi jurusannya tidak kita yang menentukan, tapi sudah ditentukan karena berdasarkan kuota. Nah, saya pikir hal ini kalau kita memang ingin kuliah gratis gitu, silahkan tanpa ribet harus testing dan lain sebagainya. Karena programnya program KIP. Apa saja persyaratannya, cukup ijazah saja dan surat keterangan dari desa. Jadi tidak ribet ya. Mungkin nanti ada foto dan lain sebagainya, itu mah biasa ya, foto rumah. Tapi prosesnya itu tidak ada proses yang testing atau lain sebagainya. Barangkali ada yang minat, silahkan bisa japri. Dan nanti kalau penasaran, boleh bertanya langsung di japri. Ini kalau ada. Lebar, saya sangat merekomendasikan Anda semuanya untuk kuliah. Ya, pertama menambah wawasan. Dan saya harap di sini tidak, kalau memang belum apa ya, belum terpikir gitu ya, mau jurusan apa, menurut saya ikuti saja apapun jurusan yang kita minati. Toh kalau kita misalnya harus memilih, tapi kalau tidak bisa memilih, nanti juga jalan ke depannya itu akan terbuka. Bahkan saya sengaja, karena yang kemarin yang saya masukkan itu keponakan saya sendiri dan anak dari MA Yamisa, jurusannya administrasi, itu justru menurut saya sangat luar biasa ya, ketika dia membuatkan artikel, jurnal, dan lain sebagainya, tugas-tugasnya itu, aduh, ini saya kira tugasnya S2. Jadi pembelajarannya itu cepat, serius. Nah, makanya di sini kalau yang minat juga diperlukan keseriusan. Nah, kebetulan saya juga sedang melanjutkan kuliah untuk pasca sarjana. Mohon doanya dari kalian semua. Sekarang saya juga sudah semester 2. Ternyata belajar itu membuka wawasan baru. Bagi saya mendapatkan hal-hal yang baru, teman-teman yang baru, kemudian semakin banyak ilmu yang kita serap itu, semakin terbuka pikiran kita ini. Makanya kalau memang sekarang kita belajarnya seperti ini ya, daring, kemudian kadangkala susah untuk berkomunikasi. Nah, nanti di kuliah juga sama seperti ini. Cuman bedanya kalau perkuliahan itu kita yang mencari bahan. Ya, apa yang saya terapkan juga seperti itu sebetulnya sekarang ini. Jadi mulai sudah terbiasa nantinya kalau Anda semua mau melanjutkan kuliah ya pasti seperti ini juga. Gitu. Kecuali ya mau ke KUA, nggak ada daring gitu ya. KUA itu luring semua. Yang mau bekerja juga silahkan, mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran ya dalam mencari kerja, dimudahkan, terus berkah
buat Anda, buat keluarga. Yang terpenting itu masa depan kita ini harus diciptakan, bukan ditunggu. Ya dipanjang-panjang, nanti semakin panjang, biar ngerit kuota juga. Saya tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum ditutup. Molotov gitu. Atau kita cukupkan saja. Kalau mau dicukupkan, ya sudah kita